Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Faragita Safitri dengan NIM 2307011043. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran psikologi. Yang pertama adalah fungsionalisme. Apa sih fungsionalisme itu? Fungsionalisme yaitu psikologi yang memandang psikis sebagai fungsi atau digunakan oleh organisme untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Fungsionalisme memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tak bisa dipahami secara terpisah. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan lingkungannya merupakan bentuk manifestasi dari pikiran dan perilaku. Fungsionalisme juga memandang bahwa psikologi tak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa terjadi sesuatu atau strukturalisme, tetapi juga mengapa dan untuk apa fungsi suatu tingkah laku tersebut terjadi. Fungsionalisme ingin mengetahui bagaimana berbagai perilaku dan proses mental yang spesifik dapat membantu seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, fungsionalisme mencari penjelasan mengenai penyebab-penyebab yang mendasari serta konsekuensi dari setiap perilaku dan proses mental ini. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran fungsionalisme. Yang pertama ada William James. Aliran psikologi di Amerika Serikat dipelopori oleh William James yang disebut fungsionalisme. William James sering disebut sebagai bapak psikologi Amerika. William James merupakan pioner psikologi modern sekaligus seorang filosof Amerika. Menurut James, psikologi tidak dapat membuktikan bebasnya kemauan. Bila psikologi bekerja sama dengan determinisme, dapatlah ia melokalisasi suatu pilihan bebas. Akan tetapi, psikologi tidak dapat menggunakan konsep itu begitu saja, karena konsep itu determinisme adalah hipotesis yang bekerja di belakang sains dan merupakan bagian dari pengetahuan agama. James merasa bahwa penekanan yang lebih kecil seharusnya diletakkan pada pemahaman karakter persoalan yang cair dan mengalir. Minat utamanya adalah meneliti bagaimana pikiran bekerja sehingga organisme dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Dengan penekanan pada peran fungsional kesadaran, James merasa bahwa metode introspeksi dari strukturalisme terlalu membatasi. Jadi, fungsionalisme memperluas lingkup psikologi dan mencakup perilaku sebagai variabel dependen. Namun, bersama dengan strukturalisme, fungsionalisme masih menganggap psikologi sebagai ilmu pengetahuan, pengalaman sadar, dan metode penelitian utama sebagai introspeksi. Tokoh aliran fungsionalisme yang kedua ada James Roland Angel. James Roland Angel adalah psikolog, pendidik, dan administrator asal Amerika. Ia dianggap sebagai pemimpin gerakan fungsionalisme dalam papernya The Province of Functional Psychology. Ia menjelaskan 3 macam pandangannya terhadap fungsionalisme. Yang pertama, psikologi tentang mental operation sebagai lawan dari psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua, psikologi tentang kegunaan dasar dari kesadaran, yang jiwa merupakan perantara antara kebutuhan-kebutuhan organisme dan lingkungannya. Dan yang ketiga, psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri atas jiwa dan badan. Tokoh aliran fungsionalisme yang terakhir ada John Dewey. John Dewey adalah seorang filosof, ahli pendidikan, dan psikolog asal Amerika yang lahir di Burlington pada tanggal 20 Oktober 1859. Ia menekankan hubungan antara demokrasi dan pendidikan. Ia mengatakan demokrasi bukanlah suatu yang statis, tetapi harus terus dipelajari dan harus dikembangkan dalam pendidikan. Teori pendidikannya mengemukakan beberapa hal penting, antara lain, pendidikan merupakan suatu keharusan dalam hidup. Pendidikan adalah pertumbuhan atau perkembangan. Pendidikan merupakan suatu proses sosial, pendidikan merupakan suatu bimbingan, dan pendidikan berguna untuk mengembangkan pria dan wanita yang bebas. Pemikirannya dalam didasarkan pada filsafat pragmatisme, di mana perhatian psikologi Amerika bukanlah teori tetapi penggunaan praktis. Mereka tidak mempertanyakan jiwa, apakah jiwa itu, tetapi melihat kegunaan jiwa itu bagi manusia. Segala sesuatu pasti ada tujuan, dan tujuan itu adalah perubahan. Pendapat ini membuatnya menentang teori elementarisme. Dalam bukunya The Reflex Our Concept tahun 1986, ia mengatakan bahwa tingkah laku tidak terpisahkan dari rangsang dan tingkah yang lebih kecil. Tingkah laku dan rangsang tidak dapat dipisahkan, sehingga kita harus memandang sebagai suatu totalitas. Pandang ini kelak akan menimbulkan teori yang ada di psikologi Gestalt.
Kemudian ada prinsip fungsionalisme. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya personal. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dan membentuk kesadaran yang berbeda-beda pula. Akibatnya, mencari elemen-elemen dasar dari kesadaran semua orang merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Kesadaran merupakan sesuatu yang sifatnya kontinum sehingga tidak bisa dibagi-bagi menjadi elemen yang lebih kecil. Kesadaran bergerak dinamis dari satu objek ke objek yang lainnya. Kesadaran mengalami perubahan yang terus-menerus, tidak statis. Seperti apa yang disampaikan Heraklitus, tidak akan ada seorang pun yang memiliki pengalaman yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Kesadaran itu bersifat selektif, artinya apa yang masuk dalam kesadaran seseorang melalui proses seleksi yang sifatnya personal, maka orang yang berada dalam situasi dan kondisi yang sama belum tentu memiliki pengalaman dan kesadaran yang sama. Kesadaran itu bersifat fungsional. Kesadaran itu bertujuan, yaitu membantu kita dalam beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya ada prinsip diri. Prinsip diri terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu diri material. Diri material menunjuk pada segala hal yang dimiliki seseorang yang diikat oleh emosi. Diri material tidak terbatas pada tubuh, tapi juga meliputi segala hal yang dimiliki selain tubuh. Kemudian ada diri sosial. Diri sosial meliputi pengakuan-pengakuan yang didapat dari orang lain. Diri sosial ini meliputi pengetahuan mengenai diri kita menurut pandangan orang-orang. Diri sosial ini bersifat multidimensi, artinya kita boleh jadi memiliki beragam self sesuai dengan pandangan orang-orang yang mengenal kita. Yang ketiga ada diri spiritual. Diri spiritual sangat personal dan subjektif. Diri spiritual yang meliputi aspek-aspek subjektif seperti kepribadian, nilai-nilai personal, ataupun karakter. Prinsip fungsionalisme yang terakhir yaitu emosi. James mempunyai pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis. Sulit dibayangkan kalau emosi tidak ada kaitannya dengan tubuh. Bagaimana mungkin muncul suatu emosi tertentu tanpa terjadi reaksi dalam tubuh? Sebetulnya, pandangan bahwa emosi berhubungan dengan reaksi fisiologis bukanlah hal yang baru. Namun, umumnya meyakini bahwa reaksi fisiologis terjadi setelah emosi muncul atau emosi merupakan pengaruh dari persepsi terhadap suatu situasi. Selanjutnya ada metode-metode dalam aliran fungsionalisme. Metode yang dipakai oleh aliran fungsionalisme dikenal sebagai metode observasi tingkah laku dan metode introspeksi. Metode observasi tingkah laku dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama metode fisiologis. Metode fisiologis menguraikan tingkah laku dari sudut pandang anatomi dan ilmu faal. Jadi, metode fisiologis mempelajari perilaku yang dikaitkan dengan organ-organ tubuh dan sistem sarafnya. Yang kedua ada metode variasi kondisi. Tidak semua tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan anatomi fisiologi, karena manusia mempunyai sudut psikologis. Metode variasi kondisi inilah yang merupakan metode eksperimen dari aliran fungsionalisme. Metode fungsionalisme yang kedua yaitu metode introspeksi. Stimulus berasal dari lingkungan secara alamiah, biasa pada banyak bagian sekaligus sehingga jiwa menunjukkan fungsinya. Metode ini terlalu bersifat subjektif sehingga sulit disistematikan dan dikuantitatifkan. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan aliran fungsionalisme. Yang pertama, kelebihan aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme lebih terbuka kepada perbedaan individual dan bidang aplikasi daripada strukturalisme. Aliran fungsionalisme memperkenalkan pentingnya perilaku nyata sebagai representasi dari aktivitas mental. Pandangan ini mempersiapkan jalan bagi berkembangnya aliran baru, behaviorisme yang berpegang pada perilaku nyata sebagai satu-satunya objek psikologi. Aliran fungsionalisme memperkenalkan konsep penyesuaian diri sebagai objek psikologi. Konsep adaptasi dan adjustment ini menjadi konsep yang sangat penting dan sentral bagi beberapa bidang studi psikologi, seperti kesehatan mental dan psikologi abnormal. Yang kedua ada kekurangan aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme kurang adanya fokus yang jelas dan terarah dalam aliran fungsionalisme. Para tokoh tidak pernah terlalu jelas dan elaboratif dalam mengungkapkan konsep-konsepnya dalam karya mereka. Akibat aliran ini dianggap tidak terlalu utuh dan terintegrasi dan bertampak pada posisinya yang kurang kuat sebagai sebuah sistem. Bersifat teologikal, sesuatu ditentukan oleh tujuannya.
Hal ini menggambarkan orientasi pragmatisme yang seringkali dikritik lebih berorientasi pada hasil dan tidak memperhatikan proses. Aliran fungsionalisme terlalu elektik, mencampurkan berbagai ide dan konsep dari beragam sumber sehingga terkesan kompromitis dan kehilangan bentuk asli. Pada dasarnya, fungsionalisme memang tidak ingin muncul sebagai sebuah aliran yang strict dan lebih memilih untuk dapat lebih fleksibel dalam mencapai tujuan-tujuannya. Aliran psikologi yang kedua yaitu aliran behaviorisme. Apa sih behaviorisme itu? Behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektoral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif yaitu respon, hukum-hukum mekanistik. Teori behaviorisme adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan. Pendekatan tersebut meyakini bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya, baik guru ataupun orang tua. Oleh sebab itu, para penganut teori behaviorisme menekankan penelitian pada perilaku manusia yang nyata dan peristiwa yang aktual. Teori behaviorisme dikenal dengan nama teori belajar. Hal tersebut karena seluruh perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Teori behaviorisme sering disebut sebagai stimulus respon psikologis atau tingkah laku manusia dikendalikan oleh reward atau penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Sedangkan individu tidak sadar dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Salah satu eksperimen yang terkenal di kalangan behavioristik adalah percobaan Ivan Pavlov dengan seekor anjing. Dari percobaan tersebut, landasan orang-orang behaviorisme tampak semakin mapan dan terbukti benar adanya. Hasil eksperimen yang dilakukan Pavlov memunculkan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning, yakni bahwa stimulus yang dikondisikan akan mengganti stimulus-stimulus alami untuk menghasilkan respon-respon yang diinginkan dan dikondisikan. Adapun yang digunakan sebagai eksperimen adalah bel, anjing, dan daging. Dilakukan kombinasi dengan daging sebagai perangsang asli atau US unconditioned stimulus dan bel sebagai perangsang netral atau neutral stimulus yang menjadi stimulus bersyarat, yakni kombinasi daging dan bel atau CS conditioning stimulus secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan, yaitu munculnya air liur anjing atau conditioning respon meskipun hanya mendengar bel. Adapun prosedur pelaksanaan eksperimen Pavlov adalah sebagai berikut. Yang pertama, anjing dioperasi kelenjar ludahnya untuk keperluan pengukuran sekresi ludah, dibiarkan kelaparan. Kemudian bel dibunyikan dan 30 detik setelah bel berbunyi, makanan atau daging diberikan. Yang kedua, percobaan dilakukan beberapa kali dengan jarak waktu 15 menit. Yang ketiga, ketika percobaan 32 kali, bunyi bel tanpa daging, air liurnya keluar dan bertambah deras ketika makanan diberikan. Dan yang terakhir, berdasarkan eksperimen tersebut, bel merupakan conditional stimulus dan merupakan unconditional stimulus dan air liur karena bunyi bel disebut conditioning respon. Tokoh aliran behaviorisme yang kedua yaitu B.F. Skinner. B.F. Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Eksperimen Skinner melibatkan seekor tikus yang dikondisikan. Tikus diberi lingkungan yang jika tuas atau tombol tertekan secara tidak sengaja, maka akan keluar makanan. Lama-kelamaan setelah terbiasa atau terkondisikan, tikus dapat mengetahui bahwa menekan tombol dapat mengeluarkan makanan. Dengan demikian, tikus itu sengaja melakukan sesuatu untuk mengubah situasi agar mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, respon berkondisi dalam percobaan Skinner disebut sebagai respon operan atau tingkah laku operan, yang secara harfiah berarti sengaja mengubah perilakunya. Sedangkan stimulus berkondisinya disebut stimulus operan. Stimulus yang bisa membuat responden sengaja mengubah perilakunya secara aktif. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjabaran dari masing-masing aspek yang menyeluruhi operant conditioning.
Yang pertama, perbuatan menekan alat untuk mendapatkan makanan oleh tikus itu disebut tingkah laku operan, karena tikus itu sengaja melakukannya untuk mengubah situasi atau dari tidak ada makanan kepada ada makanan. Yang kedua, adapun makanan merupakan imbalan atau reward dari perbuatan menekan alat itu. Yang ketiga, mekanisme tombol atau tuas dan tombol yang dapat mengeluarkan makanan disebut sebagai stimulus operan. Dan yang keempat, pada tingkat penelitian lebih lanjut, Skinner hanya memberikan makanan jika tikus menekan alat penekan pada saat lampu dalam kotak menyala. Akibatnya, lama-kelamaan tikus hanya akan menekan tombol jika lampu sedang menyala. Tikus sekarang dapat membedakan kapan ia harus menekan tombol untuk mendapatkan makanan, yaitu ketika lampu menyala dan lampu tersebut kini menjadi stimulus diskriminasi. Dan tokoh behaviorisme yang terakhir yaitu Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi yang dikenal melalui teori fenomenalnya tentang sosial model. Menurutnya, perilaku manusia terbentuk dari sebuah proses peniruan yang disebut dengan teknik modeling dari lingkungan sekitarnya. Eksperimen boneka bobo adalah nama kolektif untuk serangkaian eksperimen yang dilakukan oleh psikolog Albert Bandura untuk menguji teori pembelajaran sosialnya. Antara tahun 1961 dan 1963, ia mempelajari perilaku anak-anak setelah menyaksikan seorang model dewasa bertindak agresif terhadap boneka bobo. Variasi eksperimen yang paling menonjol mengukur perilaku anak-anak setelah melihat model dewasa diberi penghargaan, hukuman, atau tidak mengalami konsekuensi karena melakukan pelecehan fisik terhadap boneka bobo. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa sebagian besar orang belajar melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Eksperimen boneka bobo memberikan contoh untuk memahami berbagai aspek perkembangan perilaku manusia. Hal ini menunjukkan bahwa orang belajar tidak hanya dengan diberi penghargaan atau hukuman, tetapi mereka juga dapat belajar dengan melihat orang lain diberi penghargaan atau hukuman. Penelitian ini mempunyai implikasi praktis, seperti memberikan bukti tentang bagaimana anak-anak dapat terpengaruh dengan menonton media kekerasan. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama yaitu kelebihan teori behaviorisme. Teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua yaitu kelemahan teori behaviorisme. Pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa baik hukum verbal maupun fisik, justru berakibat buruk pada siswa. Aliran psikologi yang ketiga yaitu aliran Gestalt. Apa sih Gestalt itu? Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt berposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran Gestalt. Tokoh aliran Gestalt yang pertama yaitu Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah ilmuwan yang lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan memiliki gelar PhD di bidang psikologi. Saat Perang Eropa membuatnya pindah ke Amerika, dan dalam perjalanannya, ia menemukan ide untuk penelitiannya karena melihat lampu yang berkedip-kedip dari kereta. Max Wertheimer kemudian meneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya, yakni rangsangan mata dari suatu objek karena tercipta adanya ilusi gerakan. Fenomena tersebut kemudian Max Wertheimer beri nama pi phenomenon. Saat Max Wertheimer berusia 30 tahun, yakni tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max Wertheimer tertarik bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Max Wertheimer kemudian mencetuskan teori Gestalt, yakni teori tentang persepsi. Tokoh yang kedua yaitu Wolfgang Kohler.
Wolfgang Kohler adalah ilmuwan yang lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887 dan bekerja di Universitas Berlin dan menerima gelar pertamanya PhD. Wolfgang Kohler juga bertemu dengan Max Wertheimer saat masih bekerja di Institut Psikologi Frankfurt. Tahun 1917, Wolfgang Kohler menulis buku yang berjudul Mentality of Apes. Kemudian tahun 1929, ia kembali menulis buku berjudul Gestalt Psychology. Wolfgang Kohler melakukan beberapa eksperimen tentang teori pembelajaran Gestalt ini, seperti sebagai berikut. Eksperimen yang pertama adalah penelitiannya tentang perilaku simpanse untuk meraih pisang yang diberikan Wolfgang Kohler. Karena mengalami kesulitan untuk meraihnya, maka simpanan tersebut menggunakan tongkat yang ada di sangkarnya untuk meraih pisang tersebut. Eksperimen kedua masih sama dengan eksperimen sebelumnya, namun posisi pisang dibuat Wolfgang Kohler lebih tinggi dan simpanse diberi 2 tongkat. Karena sulit meraih pisang tersebut dengan 1 tongkat, maka simpanan tersebut menggabungkan kedua tongkat tersebut untuk meraih pisang. Eksperimen ketiga dianggap masih keberlanjutan dari eksperimen kedua, namun Kohler merubah bentuk tongkat menjadi bentuk kotak dan simpanse menggunakan kotak tersebut untuk memanjat meraih pisang. Eksperimen yang keempat, Kohler masih menggunakan simpanse dan pisang, yakni menambah kotak dalam sangkar dan menambah posisi tinggi pisang. Kemudian simpanse memperoleh wawasan baru untuk menumpuk kotak demi kotak untuk meraih pisang tersebut. Tokoh psikologi Gestalt yang terakhir yaitu Kurt Kafka. Kurt Kafka dilahirkan pada tanggal 18 Maret 1886 di Berlin, Jerman. Seperti Wertheimer, Kafka pun memiliki minat keilmuan yang beragam. Sebelum menekuni ilmu psikologi, Kafka sempat tertarik dengan ilmu filsafat ketika belajar di University of Berlin. Gelar PhD diperolehnya pada tahun 1909 di University of Berlin di bawah supervisi Karl Strumpel. Bersama Wertheimer dan Kohler, Kafka kemudian mengembangkan psikologi Gestalt di Universitas Frankfurt. Pada tahun 1911 sampai 1924, ia mengajar dan menjadi profesor di University of Gießen. Pada tahun 1924, ia menjadi profesor tamu di Cornell University dan University of Wisconsin, serta mendapatkan posisi di Smith College Amerika Serikat sampai meninggal. Pada tahun 1922, ia menulis artikel yang berjudul Perception and Introduction to Gestalt Theory dan dipublikasikan di jurnal American Psychological Bulletin. Artikel tersebut walaupun disalahpahami bahwa psikologi Gestalt hanya membahas persepsi, tapi berpengaruh besar pada penyebaran ide psikologi Gestalt di Amerika. Pada tahun 1924, ia menulis buku yang berjudul The Growth of the Mind, An Introduction to Child Psychology. Dengan buku tersebut, Kafka ingin mengembangkan psikologi Gestalt dalam memahami perkembangan psikologi anak. Yang selanjutnya yaitu prinsip Gestalt. Yang pertama ada good figure. Prinsip ini menunjukkan kecenderungan mata untuk memisahkan objek dari latar belakangnya. Apabila objek disajikan satu kelompok, mata manusia cenderung melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh yang memisah dari latar belakangnya. Yang kedua ada similarity, yaitu kita cenderung mempersepsi dua stimulus yang memiliki ciri yang sama sebagai satu kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu closure. Closure adalah kita cenderung akan mempersepsi gambar yang belum selesai seperti sudah selesai. Yang keempat yaitu proximity, yaitu kita akan mempersepsi dua stimulus yang berdekatan sebagai satu kelompok. Kemudian ada continuation, yaitu kita mempersepsi suatu stimulus tidak dalam bentuk titik-titik yang terpisah, tapi dalam suatu konfigurasi tertentu. Yang terakhir yaitu prinsip simetri. Terkhusus untuk prinsip ini akan memberikan kesan yang berimbang dan juga harmonik kepada mata yang melihatnya. Sederhananya, komposisi yang digunakan seharusnya tidak dapat memberikan kesan yang mengganggu atau ketidakseleraan, karena nantinya takut akan memberikan rasa membuang-buang waktu dan juga rasa tidak enak. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Yang pertama yaitu kelebihan teori Gestalt. Kelebihannya adalah mampu membuat peserta didik menyelesaikan masalah yang ada dengan belajar lebih bermakna karena mereka menemukan pemahamannya sendiri terhadap materi tertentu sehingga menjadi lebih efektif bagi peserta didik. Yang kedua yaitu kekurangan teori Gestalt. Kekurangannya adalah proses pembelajaran dalam suatu pemahaman tertentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk semua materi pembelajaran.
Hal ini karena beberapa fakta atau prinsip teori ini bisa saja tidak tepat pada materi tertentu. Namun pada dasarnya pemahaman pada setiap materi dalam pembelajaran adalah hal penting agar peserta didik dapat memperoleh pemaknaan dan menemukan penyelesaian atas masalah yang mereka temukan dalam materi pelajaran. Dan yang terakhir yaitu aliran psikoanalisis. Apa sih psikoanalisis itu? Psikoanalisis merupakan aliran psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an dan menjadikan ketidaksadaran sebagai fokus perhatiannya. Ia berkeyakinan bahwa proses mental yang tidak disadari yang berpengaruh pada gangguan psikologis yang dialami seseorang. Psikoanalisis merupakan aliran psikologi yang lebih fokus pada ketidaksadaran dalam menjelaskan perilaku manusia, menganggap penting masa lalu, dan menjadikan motivasi seksual sebagai motivasi dasar. Kemudian ada tokoh-tokoh aliran psikoanalisis. Tokoh yang pertama yaitu Sigmund Freud. Freud membagi main ke dalam sadar, prasadar, dan tidak sadar. Dari ketiga aspek kesadaran, yang pertama yaitu tidak sadar. Tidak sadar adalah yang paling dominan dan paling penting dalam menentukan perilaku manusia. Di dalam tidak sadar tersimpan ingatan masa kecil, energi psikis yang besar, dan insting. Yang kedua adalah prasadar. Prasadar berperan sebagai jembatan antara sadar dan tidak sadar. Prasadar berisi ingatan atau ide yang dapat diakses kapan saja. Dan yang ketiga yaitu tidak sadar. Tidak sadar hanyalah bagian kecil dari mind, namun satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realistis. Freud mengembangkan konsep struktur mind di atas dengan membanggakan mind apparatus, yaitu yang dikenal struktur kepribadian Freud dan menjadi konstruknya yang terpenting, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah struktur paling mendasar dari kepribadian. Seluruhnya tidak disadari dan bekerja menuntut prinsip kesenangan. Tujuannya memenuhi kepuasan yang segera. Yang kedua yaitu ego. Ego berkembang dari id. Struktur kepribadian mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atas perilaku manusia. Superego berkembang dari ego saat manusia mengerti nilai baik, buruk, dan moral. Dan yang ketiga yaitu superego. Superego merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral. Apabila terjadi pelanggaran nilai, superego menghukum ego dengan menimbulkan rasa salah. Ego selalu menghadapi ketegangan antara tuntunan id dan superego. Apabila tuntunan ini tidak berhasil diatasi dengan baik, maka ego terancam dan muncullah kecemasan. Dalam rangka menyelamatkan diri dari ancaman, ego melakukan reaksi defensif atau pertahanan diri. Hal ini sebagai defensi mekanisme yang jenisnya bisa bermacam-macam. Tokoh yang selanjutnya yaitu Carl Gustav Jung. Jung menekankan pada aspek ketidaksadaran dengan konsep utamanya, collective unconscious. Konsep ini sifatnya transpersonal, ada pada seluruh manusia. Hal ini dapat dibuktikan melalui struktur otak manusia yang tidak berubah. Collective unconscious terdiri dari jejak ingatan yang diturunkan dari generasi terdahulu. Cakupannya sampai pada masa pramanusia, misalnya cinta pada orang tua, takut pada binatang buas, dan lain-lain. Collective unconscious menjadi dasar kepribadian manusia karena di dalamnya terkandung nilai dan kebijaksanaan yang dianut manusia. Ide-ide yang diturunkan atau primordial image disebut sebagai archetype, terbentuk dari pengalaman yang berulang dalam kurun waktu yang lama. Ada beberapa archetype mendasar pada manusia, yaitu persona, anima, shadow, dan self. Archetype inilah yang menjadi isi collective unconsciousness. Dan tokoh yang terakhir yaitu Alfred Adler. Konsep utama Adler adalah organ inferiority. Berangkat dari teorinya tentang adanya inferiority karena kekurangan fisik yang berusaha diatasi manusia. Ia memperluas teorinya dengan menyatakan bahwa perasaan inferior adalah universal. Setiap manusia pasti punya perasaan inferior karena kekurangannya dan berusaha melakukan kompensasi atas perasaannya. Kompensasi ini bisa dalam bentuk menyesuaikan diri ataupun membentuk pertahanan yang memungkinkannya mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya, Adler juga membahas tentang striving for superiority, yaitu dorongan untuk mengatasi inferiority dengan mencapai keunggulan. Dorongan ini sifatnya bawaan dan merupakan daya penggerak yang kuat bagi individu sepanjang hidupnya. Adanya striving for superiority menyebabkan manusia selalu berkembang ke arah kesempurnaan.
Teorinya ini yang membuat Adler memiliki pandangan lebih optimis dan positif terhadap manusia serta lebih berorientasi ke masa depan dibandingkan Freud yang lebih berorientasi ke masa lalu. Udah itu aja, sekian sedikit penjelasan aliran psikologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.